Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel MG. Kali ini saya akan memberikan informasi menarik terkait dengan tanaman bunga ataupun tanaman di sekitar kita. Jadi ada 7 tanaman yang akan saya rangkum di sini yang banyak sekali manfaatnya untuk kita tanam dan bahkan bisa untuk mengusir santet atau ilmu-ilmu gaib. Nah, menarik bukan? Apa saja tanamannya? Simak videonya sampai selesai. Oke, kita langsung saja ke tanaman yang pertama, yaitu tanaman bidara. Nah, bidara ini konon katanya merupakan salah satu tanaman surga. Nah, jadi banyak sekali khasiat dari tanaman ini yang bisa mengobati berbagai gangguan medis, bahkan bisa mengobati gangguan seperti santet sekalipun. Nah, menarik sekali tanaman yang satu ini. Di samping banyak khasiatnya, tanaman bidara ini bisa kita lihat dia seperti ini tanamannya. Ini mudah sekali kita temukan di tempat atau di sekitar tempat tinggal kita. Selain banyak khasiatnya, bentuknya juga indah sekali apabila kita jadikan sebagai tanaman hias di rumah kita. Jadi beberapa khasiat medisnya itu seperti bisa menyembuhkan luka lebih cepat, mengatasi jerawat di wajah, bahkan bisa menurunkan kolesterol. Banyak sekali tentunya manfaatnya. Jadi saya sangat menyarankan sekali untuk menanam tanaman ini di sekitar tempat tinggal kita, atau akan menjadi tanaman hias di rumah kita. Oke, itu tanaman yang pertama. Kemudian tanaman yang kedua adalah tanaman kelor. Nah, bisa kita lihat di sini. Tentunya di keseharian kita sering menemui yang namanya tanaman kelor di tempat tinggal kita. Sama halnya dengan tanaman bidara tadi, tanaman ini juga berkhasiat untuk menjauhkan kita dari hal-hal gaib. Nah, karena apa? Daun kelor ini memiliki bau yang sangat menyengat sekali, sehingga membuat makhluk gaib itu takut untuk mendekati tempat tinggal kita yang kita tanami dengan tumbuhan daun kelor ini. Nah, selain itu, daun kelor ini juga sangat banyak sekali gizi, sangat baik sekali untuk kita konsumsi, kita jadikan sayur. Karena kandungan yang terdapat di daun kelor ini sendiri. Kemudian di samping hal-hal mistis tersebut, daun kelor ini di segi medis juga banyak sekali manfaatnya, seperti menurunkan kadar gula darah, mengatasi peradangan, kemudian bisa menghambat pertumbuhan sel kanker dan segala macamnya. Banyak sekali manfaatnya. Jadi saya juga sangat menyarankan tanaman ini bisa kita tanam di sekitar tempat tinggal kita. Oke, kemudian yang ketiga yaitu tebu hitam atau biasa kita sebut dengan tebu ireng. Jadi penampaknya seperti ini teman-teman. Jadi berbeda dengan tebu biasa, tapi tebu ini juga tidak terlalu sulit untuk kita temukan di tempat kita, apalagi di perkampungan seperti tempat saya. Banyak sekali tebu ini. Tebu ini juga banyak manfaatnya teman-teman, baik dari segi mistisnya maupun dari segi kesehatannya. Dari segi kesehatannya ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh apabila kita konsumsi, kemudian mencegah dehidrasi, mengatasi penyakit ginjal, kemudian mencegah terkena serangan kanker payudara, sampai bisa memperkuat tulang gigi teman-teman. Jadi nggak ada salahnya juga kalau ada tempat atau lahan kosong di dekat rumah kita bisa menanam tanaman tebu hitam ini. Oke. Kemudian kita lanjut ke tanaman yang keempat, yaitu tanaman gaharu. Sama dengan yang tanaman yang pertama tadi yang bidara, gaharu ini disebut juga merupakan salah satu tanaman surga. Jadi kalau tanaman surga
jelas lah ya, banyak sekali manfaatnya, banyak sekali khasiatnya. Di samping itu tanaman gaharu ini juga memiliki kayu dengan kualitas yang sangat baik. Jadi nanti kalau tanaman gaharu ini sudah besar, kayunya bisa kita manfaatkan untuk membuat atau ornamen-ornamen atau membuat perawatan untuk rumah kita. Jadi khasiatnya ini bisa kita untuk mengusir jin juga. Kemudian dari segi medisnya ini bisa memperbaiki pencernaan kita, menurunkan tekanan darah, mencegah penyakit tumor, kemudian bisa menjadi antioksidan yang penting bagi tubuh kita. Oke, kemudian kita lanjut ke tanaman yang kelima, yaitu tebu kuning. Nah, bukan tebu kuning, bambu kuning. Nah, biasanya kalau tumbuhan bambu ini lebih identik dengan tempat bersarangnya makhluk-makhluk gaib. Tapi berbeda teman-teman dengan tanaman bambu kuning ini, justru berlawanan dengan bambu-bambu yang lain. Tidak ada makhluk hidup yang mau tinggal atau bersarang di tebu kuning. Kenapa? Karena tebu kuning ini tidak disukai oleh makhluk gaib, sehingga tebu kuning ini lebih orang mengistilahkan bambu kuning ini sebagai pagar dari makhluk gaib. Nah, jadi kalau kita tanam ini di sekeliling rumah kita, secara otomatis ini memagar rumah kita dari gangguan makhluk-makhluk gaib. Nah, kemudian dari segi medisnya juga banyak manfaatnya, teman-teman. Salah satunya itu obat liver, kemudian bisa juga sebagai anti racun hati, kemudian merangsang nafsu makan, sampai bisa meningkatkan sistem imunitas kita. Nah, jadi banyak sekali manfaat dari tanaman ini. Jadi kalau ada lahan yang bisa kita manfaatkan untuk menanam tanaman ini, saya sangat menyarankan sekali untuk menanam tanaman bambu kuning ini. Oke, kemudian kita lanjut ke tanaman yang berikutnya, yaitu bunga mawar. Nah, tentunya tanaman ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua, apalagi bagi kaum ibu-ibu. Dimanfaatkan oleh sebagian orang itu untuk menangkal gangguan gaib. Karena dengan kemampuan bunga ini menyerap energi negatif yang ada di sekitarnya, sehingga yang gaib-gaib yang berbau negatif itu akan diserap dan akan ditangkal oleh tumbuhan bunga mawar ini. Oke, di samping itu ada juga manfaat medisnya dari bunga mawar ini. Banyak sekali juga manfaatnya, bisa mengobati jerawat, kemudian melembabkan kulit wajah, bisa mencerahkan warna bibir, kemudian mengatasi peradangan pada kulit, dan bisa juga menghambat benuaan dini. Nah, banyak sekali. Tentunya menarik sekali ini untuk kita tanam. Samping bentuknya yang sangat indah, kemudian memiliki nilai ekonomis yang sangat bagus, kemudian memiliki banyak manfaat tentunya. Kemudian tanaman yang terakhir yang sangat saya sarankan dan juga mudah untuk kita temukan di sekalian kita, yaitu tanaman kaktus. Nah, tanaman kaktus ini bisa kita tanam di dalam pot-pot, bisa kita letakkan baik di dalam maupun di dalam rumah kita. Tentunya banyak sekali juga manfaat dari tanaman kaktus ini. Nah, kaktus ini juga bisa menangkal santet dan gangguan gaib lainnya. Karena apa? Dipercaya tanaman ini bisa mengundang rezeki ke dalam rumah. Jadi hal-hal yang negatif itu bisa ditangkal dengan manfaat yang diberikan oleh tanaman kaktus itu sendiri. Kalau dari segi medisnya, manfaat kaktus ini juga banyak, teman-teman, karena dia mengandung kaya akan nutrisi, kemudian memperlancar pencernaan, menurunkan risiko kanker, dan bisa juga menurunkan berat badan. Nah, menarik sekali kan teman-teman tanaman-tanaman ini. Jadi
Jika kita punya kesempatan, kita punya waktu, silakan dicari tanaman-tanaman ini, kemudian bisa kita tanam di sekitar tempat tinggal kita, atau bahkan kita jadikan sebagai tanaman hias di rumah kita. Oke, itu saja beberapa tanaman, 7 tanaman yang bisa saya sampaikan manfaat serta kegunaannya untuk kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat video ini, dan jangan lupa diberikan like kalau bermanfaat, dislike saja kalau tidak suka dengan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.